Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Arianti. Saya merupakan mahasiswi kelas 12A dari Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS untuk memenuhi asesmen akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Adapun hal yang akan diolah datanya yaitu pengaruh harga barang, quality service, dan harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, serta implikasinya pada kinerja perusahaan Queen dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Jadi kita mulai dulu ya. Hal pertama yang harus kita lakukan pastinya membuka aplikasi Smart PLS, lalu kita klik New Project, kita input nama projectnya apa, lalu kita import data yang sudah kita siapkan dan tentunya dalam format CSV ya teman-teman. Setelah kita import, kita buat dulu flowchart-nya. Jadi kita di tabel sebelah kiri itu kan ada indikatornya, lalu kita drag and drop ke sheet putih di sampingnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ada variabel X1 harga barang, X2 kualitas pelayanan, X3 harapan pelanggan, Y kepuasan pelanggan, dan Z yaitu kinerja perusahaan Queen. Setelah kita membuat flowchart-nya, kita uji dulu outer loading-nya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah data atau indikatornya itu sudah valid dan reliable atau belum. Kalau kita lihat di gambar itu kan ada yang warna hijau dan merah. Nah, kalau yang merah itu namanya tidak valid dan tidak reliable. Jadi kita harus delete dulu datanya atau kita hilangkan dulu datanya. Jadi yang tersisa hanya yang warnanya hijau, yaitu yang valid dan reliable. Nah, setelah kita delete dan kita hilangkan datanya, maka flowchart-nya akan sebagai berikut. Nah, seperti ini teman-teman. Kan awalnya semua datanya indikatornya banyak ya. Ya, yang merah-merah tadi kita delete dan kita hilangkan. Jadi seperti ini hasil flowchart-nya yang terupdate. Setelah flowchart-nya sudah terisi atau sudah terbuat dari indikator yang valid dan reliable atau yang sudah warna hijau, kita uji lagi validitas dan reliabilitasnya. Itu caranya kita klik calculate, lalu kita pilih APE, APE, APL algorithm, PLS algorithm, sorry. Lalu klik construct reliability and validity. Di situ adapun hasil uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut. X1 dia lulus uji validitas dan uji reliabilitas. X2 atau kualitas pelayanan dia lulus uji validitas tapi tidak lulus uji reliabilitas karena nilai lomba alfanya itu 0,572. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan itu harus lebih dari 0,70 untuk bisa lulus di uji reliabilitas. Lalu yang ketiga, X3 harapan pelanggan dia lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Kepuasan pelanggan Y lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Kinerja perusahaan Queen Z lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, karena X2 dia tidak lulus uji reliabilitas, maka kita harus menghilangkan variabel tersebut atau kita delete dari flowchart-nya. Jadi karena X2 itu tidak reliable, jadi hasil flowchart-nya seperti ini teman-teman kita delete. Jadi tersisa hanya harga barang X1, harapan pelanggan X3, kepuasan pelanggan Y, dan kinerja perusahaan Queen Z. Lalu kita hitung koefisien jalur dan R-square-nya. Di sini ada typo ya, maaf teman-teman, aturan X1, X3 terhadap Y, Y terhadap Z. Adapun hasil perhitungan menggunakan bootstrapping sebagai berikut. Harga barang X1 terhadap kepuasan pelanggan Y 0,159, harapan pelanggan X3 terhadap kepuasan pelanggan Y 0,536, kepuasan pelanggan Y terhadap kinerja perusahaan Queen Z 0,837. Dan adapun untuk R square yaitu harga barang X1, harapan pelanggan X3 memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,392 kalau kita lihat di tabel R square ya, atau 39,20%. Dan R square kepuasan pelanggan Y terhadap kinerja perusahaan yaitu sebesar 0,701 atau 70,10%. Selanjutnya kita akan menghitung jika ditambahkan dengan moderating variable yaitu transformasi digital.
Tahap awalnya itu sama ya teman-teman, kita new project, kalau kita import data, kita buat flowchart. Nah flowchart-nya, bertambah satu nih ada transformasi digital. Lalu kita kan mau lihat, moderating effect-nya nih untuk kinerja perusahaan Z atau perusahaan Queen nih di variabel Z. Nanti, pada, kinerja perusahaan Queen ini nanti kita klik, lalu kita klik moderating effect. Jadi nanti ada moderating effect-nya yang warna hijau ini teman-teman. Lalu kita uji lagi outer loading-nya untuk menghilangkan, data-data atau indikator yang tidak valid dan tidak reliable yang warnanya merah. Dan variabel dan flowchart-nya akan sebagai berikut. Ini yang sudah kita delete nih, indikator-indikator yang tidak valid dan tidak reliable yang merah tadi. Nah, setelah itu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut. Harga barang X1 lulus uji validitas dan reliabilitas. Kualitas pelayanan lulus uji validitas tapi tidak lulus uji reliabilitas karena Chroma alfanya kurang dari 0,70. Lalu harapan pelanggan X3 lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Kepuasan pelanggan lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Kinerja perusahaan Queen Z lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Dan moderating effect serta transformasi digital lulus uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun karena X2 tidak lulus uji reliabilitas, maka kita harus menghilangkan variabel tersebut. Dan flowchart-nya akan sebagai berikut. Nih, jadi X2-nya nggak ada ya teman-teman, kita delete. Jadi tersisa hanya harga barang X1, harapan pelanggan X3, kepuasan pelanggan Y, kinerja perusahaan Queen Z, dan juga moderating variabel tadi transformasi digital. Lalu kita hitung koefisien jalur dan R-square-nya. Ini lagi-lagi typo ya teman-teman, sorry. Jadi X1 dan X3 terhadap Y, lalu ada juga Y terhadap Z. Lalu moderating effect satu terhadap kinerja perusahaan Queen Z, transformasi digital terhadap kinerja perusahaan Queen Z. Setelah melakukan perhitungan menggunakan bootstrapping, ada pun hasil sebagai berikut. Harga barang X1 terhadap kepuasan pelanggan Y 0,159. Harapan pelanggan X3 terhadap kepuasan pelanggan Y 0,535. Kepuasan pelanggan Y terhadap kinerja perusahaan Queen Z 0,805. Transformasi digital terhadap kinerja perusahaan Queen Z minus 0,108. Moderating effect terhadap kinerja perusahaan Queen Z 0,107. Adapun untuk R-square yaitu harga barang X1 dan harapan pelanggan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,392 atau 39,20%. Dan R-square kepuasan pelanggan Y terhadap kinerja perusahaan sebesar setelah ditambahkan dengan moderating effect yaitu 0,719 atau 71,90%. Di mana R-square ini mengalami kenaikan dibanding dengan sebelum ditambah moderating effect yaitu 0,701 atau 70,10%. Jadi lebih besar ya teman-teman R-square-nya jika, after ditambahkan dengan moderating effect, eee, atau, ditambahkan dengan transformasi digital tadi tuh, atau ditambahkan dengan variabel moderating, sorry. Baik mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.